mencaci, memaki, bergosip, menuduh, melakukan kata-kata yang buruk, nggak membahayakan kita. Ya, wal ghilza wal fadhadah innaha min akhlaqil jababirah. Jangan bersikap kasar, nggak sopan, kaku, dingin, ketus. Ini adalah perangainya diktator, perangainya penindas, perangainya orang nggak benar. Sikap dingin, kasar, kaku, ketus, itu adalah perangai yang buruk. Terus kalau ketika orang mengurangi haknya kita, ya jangan nuntut, jangan banyak nuntut di zaman sekarang. Adamul intisaf, tidak menuntut orang lain untuk ngasih haknya kita. Jangan nuntut orang lain untuk ngasih haknya kita. Tapi kita kasih haknya orang, jangan kita kurangin. Insaf min ghairi intisaf. Insaf al-qiyam bi huquqil ghair. Adamu talab li huquqi nafsih. Itu insaf. Ngasih haknya orang tanpa menuntut haknya sendiri. Menjalankan kewajiban kepada orang lain dan tidak menuntut hak untuk dirinya. Adapun intisaf kebalikannya, nuntut orang untuk ngejalanin kewajiban mereka terhadapnya, tetapi dia nggak ngasih haknya orang lain. Ada intisaf. Intisaf. Zaman sekarang jangan begitu. Kurang lebih sama orang. Jangan menghukum orang atas kesalahan mereka terhadap dirimu, terhadap pribadimu. Nabi Muhammad itu ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Kalau hak pribadi beliau memaafkan. Tapi kalau ada haknya Allah Subhanahu wa taala, lam yagum ahadun li ghadabih. Enggak ada satu pun juga yang bisa menghadapi amarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berani berhadapan dengan kemarahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katsirul ihtimal, nerimo, banyak nerima, dimaki nerima, banyak memaafkan. Ketika orang lain, teman-teman, sahabat melakukan kesalahan kepada dirinya, kita kalau mau bersahabat artinya siap menerima kekurangan orang. Kalau kita mau mencari kesempurnaan dari kawan-kawan kita, maka kita nggak bakalan punya teman, nggak bakalan punya kawan. Nggak ada yang sempurna. Ada satu orang bilang kepada Junaid, pada Al-Imam Al-Junaid, bilang, ya Imam, zaman sekarang mafi ikhwan fillah. Nggak ada ikhwan fillah di zaman sekarang. Maka Imam Junaid bilang, kalau yang ente maksud ikhwan fillah itu adalah orang yang mau menampung kamu, mau ngasih kepada kamu, berbagi kebaikan kepadamu, sabar atas gangguanmu, banyak memaafkan kekuranganmu. Zaman sekarang itu udah jarang, langka, udah sulit, nggak ada. Tapi kalau yang kau maksud ikhwan fillah, orang yang siap kamu tampung, siap kamu biayai, siap kamu bantu, siap kamu maafkan. Nah, saya punya banyak, lu mau yang mana tinggal pilih. Tinggal pilih. Kata, kalau ente mau numpang hidup kepada dia, ya susah, nggak ketemu. Tapi kalau ente mau buka hati, mau buka rumah untuk orang numpang hidup kepadamu, saya punya banyak. Ayo mau yang mana? Ikhwan fillah kadang diartikan yang yang mau nampung dirinya, yang mau nerima kesalahannya, begitu, yang mau memaafkan dia, yang mau sabar terhadap dirinya, ada ikhwan fillah. Diartikan begitu.
Padahal hadza al-ukhuwah adamul intisaf, al-insaf min ghairi intisaf. Ngasih haknya orang tanpa menuntut orang memberikan haknya dia. Maafkan orang. Hak pribadi memaafkan, tapi haknya Allah dan juga haknya muslimin lah. Memaafkan, nyolong duit orang ya sudah maafkan. Duitnya orang, haknya orang, ngezalimin orang, mencaci orang, begitu. Kok kamu yang memaafkan? Dia ngezalimin orang lain. Dia harus minta maaf kepada orang lain. Kok kamu yang memaafkan? Maafin haknya kamu, iya kasih. Tapi haknya Allah Ta'ala, nggak sembayang, oh maafkan. Itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Dia ngambil hartanya orang, itu haknya orang lain, bukan haknya kita. Kita tidak punya otoritas di situ. Amma fi haqqillah wa huquq ibadi fala tusamihum fi. Enggak ada kalimat maaf dalam hal itu. Jalankan haknya Allah, kasih, jangan dikurangin. Jangan ngebiarkan ngezalimin orang lain. Kata. Alaika bihusnul muasyarah ma'al ikhwan, kathrati taghaful an ma yajri minhum. Bersikap baik dalam persahabatan, dalam perkawanan. Banyak taghaful. Kalau ya orang ada lalai sama dia, ya khalas, taghaful. Tahu taghaful? Seolah-olah ente tidak melihat kelalaian dia, kekurang ajaran dia, ketidaksopanan dia, tutup mata. Seolah-olah engkau tidak melihat kekurang ajarannya, ketidaksopanannya terhadap dirimu. Ada keluar kata-kata yang nggak baik dari dia terhadap engkau, taghafal. Kamu kecipratan kena gosip, ya sudah, telan. Seolah-olah kamu nggak tahu, belakang nggak tahu, taghafal. Maafkan, jangan dianggap, jangan direken. Jangan dihitung yang kayak begitu. Kita mau cari orang yang nggak ngegosipin kita, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Anak kita aja ngegosipin kita, ya kan? Suami istri ngegosipin kita, saudara sepupu ngegosipin kita. Terus ente mau teman kita nggak ngegosipin kita, nggak ada. Maka ya khalas. Jangan ketika kita tak dengar selintingan hal-hal begitu, jangan dianggap, biarkan lewat begitu aja, seolah-olah nggak pernah terjadi. Lupakan dan maafkan. Ada taghaful. Al-afiyah asyratu ajza'. 9 منها في تغافل والواحدة في الفرار من الناس. Mau selamat, mau bahagia, mau tenang, mau sehat, mau aman, mau tentram, itu semuanya terbagi 10 bagian. 9 bagian dalam taghaful, sikap taghaful. Belakang nggak lihat, nggak dengar, masa bodoh, nggak tahu. Yang satu lagi, itu ada 10 bagian, 9 bagian dalam taghaful. Yang satu bagian adalah fil firar minan nas, menjauh dari pergaulan. Jangan bergaul, jangan kenal, jangan dengar, jangan tahu. Wa ashfin nas man lam ya'rifhum. Yang selamat tuh dari manusia adalah yang kagak kenal, nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Jangan cari tahu. Nggak usah buka-buka medsos, ada apaan, orang ngapain, orang ngomong apa, jangan tahu. Ishtagil bi rabbak, sibuk engkau dengan Tuhanmu. Sudah, itu doang. Taunya kita sama kitab, sama adab, sama sunnah, sama akhlak.
Sebab itu al-hafawat, taghaful min al-hafawat minhum. Ketika kelalaian terjadi dari teman-teman kita, khalas, nggak usah dilirik. Kebanyakan orang tuh nggak selamat daripada hafawat tersebut. Kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, para aulia, para salihin. Teman kita bukan malaikat, ya, teman kita manusia yang biasa, punya kesalahan, punya dosa. Kalau kita mau berkawan sama orang yang nggak punya dosa, nggak ada, ente aja pendosa. Jadi nggak harus kita mengorek-ngorek apa kekurangan teman kita, apa kesalahan dia. Udah, ente mau berteman, jangan apa namanya, jangan cari-cari kesalahan dia, yang ente nggak tahu, jangan dicari tahu. Allah Ta'ala udah tutupin, kenapa kita bongkar, kenapa kita korek-korek? Man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bilang ke sahabatnya, la tuballighuni an ashabi syai'an atau kama qala. Jangan sampaikan kepadaku berita tentang sahabat-sahabatku, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat dari hal-hal yang kurang baik. Jangan sampaikan kepadaku apapun. Fa inni urid an ugabilukum apa namanya safi sarirah atau ma ma'na hadzal kalam. Saya pengen ketemu dengan kalian tuh dalam keadaan tuh hati tuh nggak ada ganjelan, nggak ada kesel, nggak ada sebel. Jadi jangan kasih tahu saya. Khalas. Jangan nyampein apa-apa kepada saya tentang sahabatku. Jangan sampein. Jangan menyampaikan. Allah udah tutupin, ente gak usah nyampein ke orang. Selesai. Kenapa jadi namam? Namimah yang suka nyebarin omongan orang kepada orang lain. Jadi orang suudzon, jadi orang sangka buruk, jadi orang beribut, jadi orang berpecah belah, jadi orang mendengki, jadi orang membenci. Lah tapi ini manfaat ilmu. Itu bukan ilmu, itu jahal. Itu jahal, itu kebodohan. Itu adalah kebobrokan. Mau kita ketika berkawan berteman, ketika diskusi, ngobrol, omongan yang bawa manfaat, yang memperbaiki agama mereka, yang diperlukan dalam urusan dunia dan akhirat. Lain daripada itu, udah jangan buka bahasan yang macam-macam. Akhirnya larinya ke gosip, ke ghibah, namimah. Ngomong yang bagus, yang bikin tentram, yang bikin enak, yang bikin senang. Ada orang ganggu kita, ya maafkan. Jangan dibalas gangguan dengan gangguan. Pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dengki, jangan benci, jangan dendam. Serahin aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Ahsin ilal muhsin wal musi satakfihi isa'atuh. Berbuat baik kepada orang. Gitu. Orang yang bikin jahat sama kita, kejahatan dia bakal balik ke dirinya sendiri. Gak ada yang gratis kezaliman dan kejahatan. Nabi SAW kana yahtarisu min ashabih. Beliau tuh berhati-hati dari para sahabatnya, waspada, jaga jarak. Begitu. Akan tetapi la yatrukul basyasyata fi wujuhihim. Dengan segala keberhati-hatian beliau tidak meninggalkan keramahan, ramah, santun, berakhlak terhadap para sahabatnya. Orang yang paling banyak senyum di hadapan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Da'in nas yaquluna ma badalahum wa tathik billahi rabbil khalaiqi. Biarin orang ngomong semaunya.
Omongan buruk mereka nggak nyampe ke kita kok. Mereka mencaci, memaki, bergosip, menuduh, melakukan kata-kata yang buruk, nggak membahayakan kita, tetapi membahayakan diri mereka sendiri. Mereka bukan ngancurin kita, ngancurin dirinya sendiri. Cacian adalah kehinaan, bukan buat yang dicaci, buat yang mencaci. Cacian celaka, bukan mencelakakan yang dicaci, mencelakakan yang mencaci, yang memaki, yang berucap kotor. Fitnah, bukan membahayakan yang difitnah, tetapi yang memfitnah, dia yang bakalan rugi sendiri di akhirat, yang bakalan sial. Da'inna si qalbi yaqulu ma badalahum wa tathik bil arabil khalaiqi wa la tartaji fi an-naf'i wa dhurri ghayrahu tabaraka min rabbin karimin wa khaliqi wa laysa li makhluqin min al-amri ha huna wa la thamma shay'un fa'tamid qawla sadiqi wa rabb la rabba siwahu wa kulluhum 'abid tahta al-qahri min ghairi fariqi.